Selamat datang di 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi dalam 30 hari bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Kali ini adalah challenge ke-8 atau hari ke-8, day 8 ya. Pada challenge ke-8 ini saya menantang Anda menyelesaikan bagian bab 4, yaitu terkait dengan analisis ya atau isi gitu ya. Nutshell ya. Fokus inti dari sebuah skripsi yang Anda kerjakan dari para pejuang skripsi. Nah, bagi yang belum melihat atau mengetahui atau masih bingung kira-kira bagaimana kok saya sudah sampai kepada bab analisis gitu ya. Kalau Anda ingin melihat tentang challenge tentang pendahuluan, menyusun latar belakang, menyusun permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, metode hingga teori, literatur review, silahkan lihat ya video-video saya di sini. Ada lengkap ya, menyelesaikan 30 hari skripsi dalam 30 hari. Baik, lanjut saja. Sekarang kita mulai. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam menyelesaikan bab 4. Yang pertama adalah temuan penelitian. Tentu kalian semua harus memasukkan, harus menggambarkan, mendeskripsikan, menyampaikan temuan penelitian, karena memang bab 4 ini terkait dengan isi atau hasil penelitiannya ya. Jadi kalian harus tahu apa sih temuan penelitian dari skripsi kamu. Nah, kalau Anda sudah melakukan pengolahan data ya, udah mengumpulkan data, mulai di sini Anda harus sampaikan. Nah, sekali lagi tergantung pada pendekatan Anda yang lebih kualitatif atau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif ya sampaikan saja hasil uji empirik ya, hasil uji statistik misalnya, sampaikan di sini semua hasilnya dari deskriptif ya, sampai kalau ada analisis inferensial misalnya, tuliskan ada hasil-hasilnya. Uji-ujinya semua masukkan situ ya. Nah, kemudian yang harus kalian pahami itu adalah setelah menyampaikan, memaparkan hasil uji empirik tadi ya, harus dianalisis berdasarkan teori. Nah, ini penting sekali. Bagaimana temuan-temuan kamu tadi, data-data informasi yang sudah ada gitu ya, itu dianalisis berdasarkan teori. Nah, saya berikan tips yang paling mudah. Misalnya nih, teorinya bicara tentang hubungan antar variabel A dan B gitu ya, kira-kira ya. Nah, di bawah subjudul A, kalian tuliskan saja dari analisisnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi maksudnya hasilnya tadi, kemudian dalam teori kan mengatakan ada faktor A begitu ya. Nah, bagaimana faktor A tadi berdasarkan hasil penelitian? Ya, berdasarkan hasil temuan-temuan, misalnya ada data empirik, baik itu data kuantitatif maupun kualitatif, kamu tulis ya, kamu kaitkan di bawah subbab tentang faktor A tadi. Nah, demikian juga misalnya dalam teori itu ada dua faktor A dan faktor B. Nah, faktor B juga begitu. Jadi lebih mudah, semacam saya menyebutnya ya bolehlah semacam operasionalisasi gitu ya. Ya, jadi langsung di bab 4 kelihatan analisisnya berdasarkan teori ya. Ada faktor A, jelasin bla 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 bla. Kemudian faktor B, ada subbagian situ jelaskan bla 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 juga gitu. Kenapa saya bilang bla 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 bla? Karena semua sangat tergantung bidang studi kamu ya. Karena saya membuat video ini segenerik mungkin sehingga bisa digunakan untuk kalian yang belajar bidang mungkin lebih sifatnya social science kah, atau mungkin juga mungkin hard science ya. Kemudian juga bisa mungkin engineering, computer science ya, maupun dengan berbagai macam pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Oke, baik, selanjutnya adalah bagi yang melakukan uji hipotesis, tentu kamu harus mengaitkan dengan uji hipotesisnya, hasilnya seperti apa ya. Jelas ya, kalau ujinya empirik kemudian menggunakan semacam data-data statistik, ya sudah, hubungan antar variabelnya seperti apa, sampaikan apakah di situ mendapatkan support ya, terbukti apa tidak gitu ya, ditolak atau diterima misalnya begitu ya. Nah, terus hal berikutnya yang penting adalah dijelaskan. Nah, dijelaskan dari hasil hipotesisnya tadi, dijelaskan ya. Gimana caranya? Ya harus Anda kaitkan dengan
literatur-literatur yang tadi dipakai untuk menyusun hipotesis gitu ya. Nah, itu ya poin pentingnya. Berikutnya adalah kamu harus menjelaskan secara kronologis ataupun tematik ya. Ini cara-cara menjelaskan dalam bab analisis nih ya. Bisa kamu juga membuatnya berdasarkan tema-tema tertentu gitu ya di dalam bab 4 itu. Ini terutama untuk yang menggunakan pendekatan kualitatif ya, karena sifatnya lebih interpretatif. Nah, di situ apa sih yang kamu mau jelaskan? Ya, kalau tadi menggunakan teori, nah bisa kamu kaitkan apa yang tadi dijelaskan dalam teori itu ya, mungkin misalnya faktor A dan faktor B, kamu bisa juga menyebutnya itu adalah dengan tematik A atau tematik B gitu kira-kira. Nah, di dalam faktor A tadi mungkin ada tema-tematik lain gitu yang bisa menyupport ya, mendukung dalam menjelaskan ya hasil temuan kamu. Nah, berikutnya yang menurut saya paling penting itu adalah interpretasi hasil gitu. Datanya sudah ada, uji empiriknya sudah ada, ya, informasi, fakta-fakta ada, data kuantitatif ada, kualitatif ada. Nah, bagaimana yang paling utama adalah menginterpretasikan hasil itu. Udah ada nih hasilnya, misalnya positif, signifikan gitu ya kalau pakai uji hipotesis. Terus apa? Kan itu baru uji statistiknya saja. Sedangkan terkait dengan topik penelitiannya, terkait dengan pertanyaan penelitiannya, gimana gitu. Justru di sini adalah kata kuncinya. Tentu di skripsi tidak diminta yang luar biasa gitu, penjelasannya panjang lebar ya. Tapi yang penting nalarnya lah, secara logis itu kamu paham. Ya sekali lagi kamu kaitkan dengan teorinya, dengan literatur terdahulu gitu. Nah ini yang paling penting ya. Yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, hasil temuan kamu itu yang diinterpretasikan itu bagaimana dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah kan tadi sudah ya, kalau waktu menyusun hipotesis sudah pasti ada literatur terdahulu. Waktu bikin kajian pustaka, tinjauan pustaka atau literatur review, kamu sudah pasti membuat juga literaturnya. Kan itu literatur terdahulu. Nah kaitkan. Jadi gini misalnya, temuan kamu ini A begitu ya. Nah temuan A ini apakah juga pernah dibahas dalam literatur terdahulu? Gak usah pusing-pusing. Waktu nyusun hipotesis, kamu kan juga sudah membahas ya, mungkin faktor A, faktor B, faktor C. Nah, lihat lagi literatur yang terdahulu itu. Nah, masukkan lagi di sini. Temuan saya terkait dengan faktor A, nah, ternyata sesuai dengan penelitian terdahulu yang juga menyimpulkan bahwa A itu penting. Nah, siapa referensinya ya? Nah, kamu citasi gitu. Nah, ini contoh. Nah, hal ini lakukan juga untuk yang semuanya. Tentu tidak semua literatur itu ada ya yang sudah pernah kamu tulis ya dalam proposal kamu atau dalam bab 1, 2, 3. Tetapi kamu juga bisa di bagian analisis ini bahkan didorong untuk mencari literatur tambahan. Sehingga yang khusus ada di bab analisis ini yang memperkuat interpretasi hasil kamu, memperkuat keterkaitan antara hasil penelitian kamu dengan penelitian-penelitian lain. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, itu deh beberapa hal penting ya saya sampaikan secara umum. Apabila kamu bisa memenuhi ya beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, insya Allah ya semoga bab 4 kamu, analisis kamu bagus dan bisa sesuai harapan dari pembimbing maupun khususnya juga nanti penguji sehingga kamu lulus. Nah, bagi yang mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, tapi juga silahkan juga kamu share kepada teman-teman kamu yang saat ini sedang berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi. Nah, pada video berikutnya ada challenge day ke-9 atau day 9, kita akan bahas tentang kesimpulannya. Nah, gimana nanti wrap up dari skripsi ini sehingga dalam 30 hari selesai. Nah, terima kasih banyak. Sukses buat kamu ya. Jangan menyerah. Lakukan menulis skripsi selembar satu hari selama 30 hari. Insya Allah 30 lembar sudah cukup deh untuk suatu skripsi yang bagus. Sukses buat kamu semuanya.